Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Firman dengan NIM 2003228 dari kelas D RMIK Angkatan 2020 Stikes Parangkugang Makassar. Di sini saya akan membuat video final aplikasi perangkat lunak RM dan Pasienkes oleh dosen Pak Ruslan Agus Salim, Eskom Mkom. Di sini tugas finalnya yaitu membuat alur tentang sistem informasi puskesmas yang telah dipelajari atau dipraktikkan terkait unit-unit apa saja yang berperan pada sistem tersebut. Di sini aplikasi yang pernah saya pelajari yaitu aplrm.ruslan.stikpan.com. Langsung saja pembahasan videonya. Ini adalah alur pelayanan puskesmas Wadas. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu login terlebih dahulu. Login masuk menggunakan email dan passwordnya. Setelah itu memilih level pengguna. Setelah level pengguna yaitu kelola pengguna. Di sini kelola pengguna yang bisa kita gunakan yaitu kepegawaian dan RMIK. Pada kelola pengguna kepegawaian atau level pengguna kepegawaian, kita bisa memilih action. Yang pertama yaitu data dokter, data paramedis, data jabatan, data bidang, data pegawai, data master, data poli, dan terakhir data dokter. Data-data ini ditambahkan untuk mengisi kepegawaian. Apa saja yang diminta pada data tersebut, maka akan diisi pada data kepegawaian. Selanjutnya yaitu RMIK. Pada level pengguna RMIK, kita memilih action untuk menambahkan data apa saja yang akan diisi. Data yang pertama yaitu data diagnosa, data tindakan, data operasi, dan yang terakhir data tindakan operasi. Selanjutnya untuk mengisi data kepegawaian, yang pertama yaitu data pegawai. Dalam data pegawai yang diminta yaitu nomor NIK, nama pegawai, jenis kelamin, NPWP, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, lalu bidang. Yang kedua yaitu data paramedis. Yang diminta yaitu kode paramedis, nama paramedis, jenis kelamin, nomor izin paramedis, tempat lahir, tanggal lahir, alamat tinggal, yang terakhir yaitu poli. Setelah itu mengisi data input data jabatan, mengisi nama jabatannya. Setelah itu input data bidang. Di sini diminta mengisi nama bidangnya. Lalu input data poli. Untuk input data poli, kita bisa mengisi data nama poli dan ruang poli. Yang terakhir yaitu input data dokter. Pada input data dokter, kita mengisi kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, nomor induk dokter, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan terakhir bagian poli. Setelah itu, untuk mengisi data RMIK, yang pertama yaitu data diagnosa penyakit. Yang diminta yaitu kode diagnosa, nama penyakit, ciri-ciri penyakit, keterangan, dan ciri-ciri umumnya. Selanjutnya yaitu data tindakannya. Untuk input data tindakan yang diminta yaitu kode tindakan, nama tindakan, tindakan oleh, dan terakhir nama poli. Lalu input data operasi. Pada bagian RMIK yang kita menginput data operasi dengan kode operasi, nama operasi, biaya, dan tindakan oleh. Setelah itu, ya, kita dapat mengisi kelola data pendaftaran pasien. Untuk mengelola data pendaftaran pasien, kita harus mengubah menjadi TPP atau tempat pendaftaran pasien. Level usernya yang kita ubah menjadi TPP. Setelah itu mengisi data pasien. Data pasien apa saja yang diisi yaitu
NIK, no BPJS, no rekam medis, nama pasien, status, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat. Setelah itu mengisi pendaftaran pasien. Yang ditambahkan atau diisi datanya yaitu nomor rawat, dokter penanggung jawab, poli tujuan, lalu nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, nama penanggung jawab, hubungan dengan penanggung jawab, alamat penanggung jawab, status pasien, dan nomor BPJS. Setelah mengelola data pendaftaran pasien, kita bisa mengelola data supplier. Data supplier dapat ditambahkan. Setelah itu, data obat. Data obat yang ditambahkan yaitu kode obatnya, nama obat, jenis obat, dosis aturan obat, dan jenis satuannya. Setelah mengisi data obat, kita bisa mengisi data pengadaan obat. Data apa saja yang ditambahkan? Yaitu no transaksi, supplier, nama obat, kode obat, jenis obat, harga beli, jumlah, satuan, dan terakhir keterangan. Setelah mengisi tahap data pengadaan obat, kita bisa lanjutkan ke unit selanjutnya yaitu data tindakan medis. Untuk mengisi data tindakan medis, kita pertama kali masuk ke lola pengguna, selanjutnya mencari nama, lalu memilih action. Setelah itu ubah level usernya menjadi rawat jalan. Setelah itu diupdate. Setelah itu kita dapat mengisi atau menginput tindakan medis. Apa saja yang diminta atau diisi yaitu poli tujuan, nama penyakit, nama tindakan, hasil periksa, dan terakhir nama obat. Selanjutnya yaitu mengisi data resep obat. Data resep obat yang diisi yaitu nama obat, jenis obat, dosis obat dan aturannya, serta jumlah obat. Setelah mengisi data tindakan medis, data resep obat, selanjutnya kita dapat mengisi data pengeluaran obat. Untuk mengisi data pengeluaran obat, kita bisa masuk ke kelola pengguna, selanjutnya lalu search, lalu memilih action. Setelah itu, kita dapat mengubah level user dari rawat jalan menjadi farmasi. Setelah itu kita bisa update, lalu kita sudah bisa mengisi data pengeluaran obat. Dan pada data pengeluaran obat yang dapat diisikan yaitu nomor terima obat, nama pasien, nama obat, kode obat, jenis obat, dosis aturan obat, jumlah, satuan, serta yang terakhir keterangannya. Setelah semuanya terisi, maka selesailah pengisian data-data pada pelayanan Puskesmas Wadas. Setelah mengisi semua data yang berada di setiap unit, kita bisa logout dari aplikasi layanan Puskesmas Wadas. Cukup sekian video final aplikasi perangkat lunak, rekam medis, dan Fasiankes yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.